Tagar Paradekap Danari Voihamart. Judul, Petaka Pulau Hitam. Genre, horor. Penulis, Titus Artemius. Jumkat, 1050 kata. Chapter 2. Ulang. Sekali lagi suara itu terdengar bergema di dalam gua. Panca menoleh ke kanan dan ke kiri, tak terlihat siapapun. Ayu. Tak ada jawaban dari pertanyaan Panca. Perlahan bulu kuduk pemuda itu meremang. Dia merasa seperti ada seseorang yang berdiri di belakangnya. Refleks dia menoleh. Sepi. Siapa di sana? Hantu atau manusia? Panca mengarahkan senter di ponselnya ke arah kegelapan. Tak ada orang. Tanpa pikir panjang pemuda itu berbalik dan langsung berjalan menuju pintu keluar dari gua bawah tanah tersebut. Berkali-kali terdengar tawa perempuan dari dalam gua. Panca makin mempercepat langkahnya. Keringat dingin yang mengalir dan degup jantung yang makin kencang berdetak, membuat kekalutan Panca makin menjadi-jadi. Jarak pintu gua bawah tanah yang hanya sekitar beberapa meter di depannya, terasa sangat jauh sekali. Apalagi terlihat sebuah bayangan memanjang yang menutupi pintu gua bawah tanah, membuat Panca semakin ketakutan. Saat berhasil keluar dari gua bawah tanah, Panca sangat terkejut ketika melihat sosok seorang perempuan yang terlihat di jendela gedung terbengkalai yang tepat berada di hadapannya. Sosok itu segera menghilang dalam sekejapan mata. Panca terus saja berlari kembali ke arah pantai di mana dia dan teman-temannya berkemah. Tanpa Panca sadari, di depan mulut gua bawah tanah, berdiri sosok seorang gadis dengan rambutnya yang panjang. Wajahnya yang pucat bagai mayat nampak mengerikan. Angin tiba-tiba berembus kencang dan membawa sosok itu menghilang. Gerimis yang turun membuat Panca kesulitan berlari di hutan pohon kelapa. Beberapa kali kakinya terperosok ke dalam tanah yang gembur dan basah, membuat sepatunya terbenam dalam lumpur. Namun, Panca masih saja memaksakan diri untuk terus berlari. Sepatunya yang basah dan berbalut lumpur, membuat kakinya berat untuk melangkah. Sesampainya di pantai, hujan turun makin deras. Terlihat kilat yang menyambar di permukaan lautan. Cuaca tiba-tiba saja berubah buruk. Ombak yang semula tenang, kini berubah bergulung-gulung dan menghempas karang dengan begitu kerasnya. Angin pun kini berubah menjadi badai. Pohon-pohon kelapa nampak meliuk menahan hempasan angin. Panca terus berlari menuju tempat tendanya didirikan. Dengan terengah-engah, pemuda itu sampai ke tenda. Terlihat Pia dan Andra yang berdiri dengan wajah cemas. Perlahan badai pun mereda, ombak di lautan juga tak seganas tadi. Panca langsung saja berbaring menelentangkan tangannya beralas pasir pantai yang basah. Napas pemuda itu tersengal. Pia dan Andra perlahan mendekat ke arahnya, dan duduk di samping pemuda itu. Aku tak mampu menemukan Ayu. Malah aku menemukan sebuah makam tua. Dengan terengah-engah, Panca bercerita pada Pia dan Andra. Kedua temannya beradu pandang, lalu merapatkan diri. Panca yang melihat hal itu segera terbangun, dan menatap heran pada mereka berdua. Kalian kenapa? Kok terlihat ketakutan seperti itu? Panca bertanya dengan heran pada mereka berdua. Tubuhnya masih basah oleh keringat yang bercampur dengan air hujan. Panca, pulang yuk, aku takut. Pia memegang lengan Panca dan menggoyang-goyangkannya. Andra tiba-tiba saja memegang tengkuknya. Pemuda pelontos itu memandang berkeliling, dan pandangannya berhenti di tenda yang ditempati oleh Ayu. Itu siapa? Andra menunjuk ke arah tenda Ayu. Terlihat sebuah bayangan di dalam tenda. Seingat mereka, tenda Ayu kosong dan lampu gantung di dalamnya telah mati. Panca mengambil sebuah kayu bakar yang teronggok di depannya. Perlahan pemuda itu bangkit dan berjalan mengendap-endap ke arah tenda yang ditempati Ayu. Pia dan Andra berjalan mengikuti Panca dengan ketakutan. Sesampainya di depan tenda, tangan Panca meraih pintu tenda yang tertutup. Pemuda itu heran. Dia tadi membuka pintu itu sebelum pergi mencari Ayu, tetapi mengapa sekarang pintu tendanya tertutup? Pertanyaan itu mendera benak pemuda itu. Belum juga tangannya sempat meraih, tiba-tiba pintu tenda itu terbuka. Seorang gadis tersenyum pada mereka.
Kalian ngapain? Kok seperti melihat hantu? Ini aku, Ayu. Gadis itu bertanya dengan heran kepada teman-temannya. Panca, Pia, juga Andra saling berpandangan. Mereka seolah masih belum percaya bahwa yang ada di hadapan mereka adalah benar-benar Ayu. Ayu, kamu benar Ayu? Pia bertanya pada Ayu, dia mendekat dan memegang jemari Ayu. Gadis yang dipegang jemarinya tersenyum dan meyakinkan Pia. Pia, ini benar Ayu teman kamu. Ayu dia Nadia Garini. Pia menarik napas lega mendengar Ayu menyebutkan nama lengkapnya. Namun, Panca sepertinya belum percaya. Pemuda itu masih menatap Ayu tanpa berkedip. Kamu kenapa, Panca? Masih tidak percaya padaku? Ini coba lihat. Ayu berdiri dan melangkah di hadapan mereka bertiga. Panca menatap tak berkedip dari ujung kaki hingga kepala Ayu. Kaki gadis itu masih menapak di tanah. Panca merasakan kelegaan yang teramat sangat dalam hatinya. Sudah percaya. Panca dan kedua temannya yang lain menganggukkan kepala. Mereka seolah tak merasakan lagi ketakutan seperti yang mereka rasakan sebelumnya. Senja merambat berganti malam. Rembulan bergantung di langit yang penuh bintang. Cuaca yang tadi siang sangat buruk dan mengerikan dengan badai dan ombak yang bergulung, malam ini begitu indah dan cerah. Keempat anak muda itu duduk mengelilingi api unggun. Andra bermain gitar, sedang Pia bernyanyi mengikuti petikan gitar Andra. Ayu dan Panca duduk berdampingan, jemari mereka saling bertaut erat. Panca, aku mau bertanya padamu. Terserah kamu mau menjawabnya atau tidak. Ayu memandang Panca dengan tatapan mata yang penuh dengan kelembutan. Panca tersenyum, jemarinya menggores-gores pasir pantai. Kamu mau bertanya apa kepadaku? Tanyakanlah, sebisa mungkin aku akan menjawabnya. Ayu mengerlingkan matanya, tetapi kerlingan matanya terlihat aneh. Hanya saja Panca tak menyadarinya, begitu juga dengan Pia dan Andra. Kenapa diam? Gak jadi bertanya atau gimana? Ah, kamu ini aneh benar, Yu. Panca memandangi Ayu yang tiba-tiba saja terdiam. Gadis itu menundukkan wajahnya. Tak ada suara yang keluar dari bibir gadis cantik itu. Suara petikan gitar Andra yang memainkan sebuah lagu romantis, membuat Panca terlupa pada perubahan sikap Ayu. Pemuda itu larut bernyanyi bersama Pia. Ayu tiba-tiba saja berdiri, dan melangkah menuju tendanya. Panca melihat Ayu dan segera saja merendengi langkah kaki gadis itu. Kok tiba-tiba saja kembali ke tenda? Ada apa, Ayu? Pemuda itu memegang lengan Ayu. Gadis itu segera berhenti, tetapi pandangannya tetap saja lurus ke depan. Tak menoleh kepada Panca sama sekali. Ngantuk. Jawaban Ayu begitu singkat. Panca melepaskan genggamannya. Ayu kembali melangkah dan masuk ke dalam tenda dan segera menutupnya. Panca kembali membaurkan dirinya bersama Pia dan Andra. Mereka bertiga kembali lagi bersenandung mengikuti alunan petikan gitar. Malam makin larut, satu persatu mereka menguap. Pia yang pertama kali beranjak pergi kembali ke tenda. Menyusul kemudian Panca. Tinggallah Andra yang masih asyik bermain gitar. Api unggun kian lama kian meredup. Andra berdiri, mematikan api unggun dengan menaburkan pasir ke atasnya. Pemuda itu lalu melangkah menuju ke tendanya. Namun baru saja dia melangkah, bulu tengkuknya tiba-tiba saja berdiri. Terdengar suara lirih di telinganya. Ulang. Bersambung dulu ya, sahabat Arif Yohamar. Jangan lupa klik tombol like, komen dan subscribe. Terima kasih. Bersambung dulu ya, sahabat Arif Yohamar. Jangan lupa klik tombol like, komen dan subscribe. Terima kasih.